berlawanan dengan presidennya sendiri, berlawanan dengan konstitusi, juga dia harus menguburkan presiden yang dibuat oleh Soekarno. Itu sebenarnya dia dengan mudah juga akan ditegur oleh Megawati, akan ditegur oleh ini. Karena ya Megawati punya ayah yang dia sangat banggakan, pendiri ini. Dan penerus perjuangan Soekarno lah. Iya, penerus Soekarno itu diinjak-injak sama Erick Thohir gitu. Nah, jadi ya begitulah kalau ketika ambisi politik atau syahwat kekuasaan seseorang sudah berkuasa, Berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Hari-hari belakangan ini publik, terutama di media sosial, kembali heboh, kembali muncul pro kontra soal isu Israel terkait dengan perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U20. Pihak penyelenggara memberikan jaminan pengamanan tim Israel. Sementara di publik terjadi pro kontra dan termasuk juga mengutip sikap berbagai negara juga sebelumnya yang menolak tim dari Israel ini terkait dengan pendudukan Israel atas Palestina yang belum membuahkan hasil. Bersama kita saat ini sudah hadir Bang Smith Al-Hadar, pengamat politik luar negeri khususnya Timur Tengah. Kita akan ajak berbincang-bincang karena dalam 2 hari belakangan ini beliau juga menulis dan cukup viral beredar di jagat dunia maya tulisan Bang Smith Al-Hadar yang bertajuk Isu Israel di Tengah Kebangkitan Rezim Jokowi. Kita ingin coba dalami dari tulisan yang beredar luas di publik media sosial ini. Bang Smith, tulisan Anda terkait isu Israel ini menyebar kemana-mana, dari WA ke WA, dan saya juga mendapatkan kiriman banyak yang share Japri. Nah, saya ingin mendiskusikan lebih dalam karena ada hal yang menarik di situ yang Bang Smith ulas. Pertama, sikap Erick Thohir dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PSSI, sebagai penyelenggara, tapi juga sebagai pemerintah ini, yang memberikan jaminan terhadap tim Israel ini. Padahal Jokowi itu punya kebijakan yang sangat luar biasa, dan semua mata dunia memandang, mengapresiasi dengan begitu baik sikap Pak Jokowi yang tetap untuk membela perjuangan rakyat Palestina dari penjajahan Israel. Publik menerka-nerka ini apa maksud Erick Thohir ini? Bukankah beliau adalah juga salah satu dari menterinya Pak Jokowi, gitu, ya kan? Dengan alasan ini olahraga, jangan dibawa-bawa ke wilayah politik. Itu pandangan Bang Smith seperti apa nih? Iya, pertama-tama yang kita mesti lihat adalah kepentingan dari Erick Thohir ini. Jelas kebijakan dia yang membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya timnas U20 Israel ke Indonesia, tindakan yang ceroboh tapi bertujuan politik yang
yang tidak dia perhitungkan sebelumnya. Kita tahu bahwa sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi itu, pemerintahan Indonesia itu konsisten membela Palestina untuk perjuangan memerdekakan diri dari penjajahan Israel, dan itu dasarnya itu kuat dari konstitusi kita yang menyatakan bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan faktanya itu nggak bisa diperdebatkan bahwa Palestina ini berada di bawah jajahan Israel. Sejak Israel merdeka tahun 48 sampai sekarang ini, itu orang-orang Palestina bukan cuma dijajah tapi juga diperlakukan rasis, diskriminatif, dan menggunakan politik apartheid. Nah, sudah benar sikap pemerintah kita selama ini. Kita tidak memberi izin kepada tim Israel untuk bermain di Indonesia pun sebenarnya nggak ada masalah, karena politik dan olahraga ini dua sisi dari satu mata uang, itu berkelindan di mana-mana, dan semua negara pernah memboikot negara peserta. Misalnya seperti Indonesia itu kan, zaman Soekarno ketika kita menyelenggarakan Asian Games tahun 62 di Jakarta itu, tim Israel mestinya masuk karena dia kan bagian dari Asia. Tapi Presiden Soekarno menolak. Dan itu pernah dilakukan juga oleh Korea Utara, pernah dilakukan oleh India, bahkan Amerika Serikat dan seluruh negara Eropa Barat dan Eropa Timur itu pernah melakukannya semua. Mengkait-kaitkan sikap politik dengan olahraga ya? Iya. Misalnya ketika Rusia menginvasi Afghanistan tahun 79, beberapa bulan kemudian kan tahun 80 itu kan Olimpiade Moskow itu Amerika Serikat berkampanye di mana-mana, dan Indonesia salah satunya negara yang ikut memboikot Olimpiade Moskow tahun 80 itu. Nah, itu sebabnya siapa tuh yang pemanah dari Sumatera Utara itu? Donald itu kan dia patah hati kan pada waktu itu tahun 80, dia sudah berlatih, tim Indonesia sudah siap, tapi kemudian karena solidaritas dengan Afghanistan, dengan dunia Islam, dengan Amerika Serikat dan sekutunya, Indonesia ikut memboikot, nggak mengirim itu kontingennya ke. Lalu 4 tahun kemudian Amerika Serikat menyelenggarakan Olimpiade Los Angeles. Itu Rusia dengan satelit-satelitnya di negara Eropa Timur seluruhnya boikot juga, nggak hadir gitu. Nah, yang terakhir itu misalnya itu FIFA mencoret timnas Rusia itu dari negara peserta dalam Piala Dunia Qatar tahun lalu itu. Dan itu nggak ada masalah gitu. Jadi Indonesia ini selain amanat konstitusinya jelas, ada presidennya, kita pernah melakukan itu, yaitu pendiri bangsa ini Soekarno, dan semua negara di dunia pernah melakukan itu, baik sebagai tuan rumah dia menolak tamu dari luar, maupun sebagai peserta dia memboikot gitu. Jadi argumen pemerintah bahwa kita harus pisahkan antara politik dan olahraga ini itu tidak pas ya? Iya, enggak match. Dalam realitas itu dua hal ini tuh berkelindan dua-dua. Atau jangan-jangan argumen untuk tidak menyatukan urusan politik dari event olahraga itu sebenarnya juga itu argumen langkah politik juga. Misalnya ini bagian dari politiknya Israel misalnya. Mungkin nggak begitu, Ben? Bisa. Jadi begini, ini sebenarnya masalahnya sebenarnya ini ada, kita lihat pertentangan antara Erick Thohir dengan Jokowi dalam hal ini. Jokowi itu dia menjalankan politik tradisionalnya Soekarno, yaitu
secara tegas dan konsisten mendukung perjuangan Palestina. Dan itu ditunjukkan oleh Jokowi dalam 8 tahun terakhir pemerintahannya itu. Dia bantu Gaza juga. Dia mendatangkan pemuda-pemuda Palestina di Jakarta untuk pemberdayaan. Yakni bagaimana mereka bisa mengelola negaranya, bangun masjid di sana. Nah, tapi kemudian Erick Thohir ini seperti dia melawan konstitusi. Bukan hanya kebijakan, tapi melawan konstitusi ya? Dia melawan konstitusi karena ini pesan konstitusi ini. Dan juga berarti dia melawan Soekarno. Nggak ada bedanya kan? Nggak bisa kita bilang, oh itu dulu Soekarno, sekarang prinsip itu tetap presiden tetap presiden ya? Presiden tetap presiden. Nah, saya melihat begini. Ini Erick Thohir ini dia mendapat jaminan dari kelompok Islam. Nah, saya harus bicara lebih terang-terangan, belak-belakan mengenai peran dari Ketua Umum PBNU sekarang ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Sebelum dia memimpin PBNU itu, dia itu pernah ke Israel kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018. Kan kalau soal ke Israel boleh-boleh saja kan, Beb. Semua orang bisa saja pergi ke Israel. Masalahnya apa kira-kira? Tapi dia diundang oleh pemerintah Israel di sana dan dia tidak datang untuk berbicara mengenai Palestina atau bicara mengenai kebijakan Indonesia terhadap misalnya tawaran baru. Dia datang hanya pokoknya tampil untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkepentingan untuk menunjukkan persahabatan dia dengan Israel. Nah, dia ini kan mengklaim diri sebagai pengikut Gus Dur atau Gus Durian lah, ini gerakan Gus Durian. Nah, dia itu sampai beberapa waktu lalu kan dia menyatakan dia meyakini Gus Dur itu wali. Makanya dengan mengatakan seperti itu, dia ingin tindakan-tindakan dia yang kemungkinan besar kontroversial seperti yang sekarang ini bisa diterima karena ini jalan yang dipilih Gus Dur dan Gus Dur itu wali. Wali itu nggak akan salah gitu. Nah, saya ini hanya mengikuti jalannya wali. Gitu. Nah, secara cerdik dia diketahui PBNU ini di bawah Kiai Haji Said Agil Siraj itu sangat dekat dengan Cina. Bahkan Said Agil Siraj itu pernah mengatakan ini berlebihan. Katanya kalau nggak ada Cina, Indonesia itu nggak ada. Dia mau menyatakan bahwa betapa peran Cina itu luar biasa di Indonesia sehingga kita mendapatkan satu negara yang kita banggakan sekarang Indonesia ini. Nah, tapi kita harus akui bahwa di bawah Agil Siraj itu Cina mengucurkan uang yang saya tahu itu cuma ada 100 juta rupiah lah untuk pesantren, yang bisa jadi ada yang lain lagi ya. Ketika pergantian kepemimpinan di PBNU ini dipimpin oleh Stakuf atau Gus Yahya ini, NU ini sudah ternoda oleh kedekatan dia dengan Cina. Tahun 2020 itu pemerintahan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dari pemerintahan Donald Trump, Mike Pompeo, itu diundang oleh Gus Yahya ini sebelum dia jadi PBNU. Dia bicaranya di Ancol. Nah, dia kepingin Amerika Serikat juga mendukung perjuangan NU yang diniatkan sebagai sebuah corak Islam yang moderat, yang toleran, yang ingin disumbangkan kepada dunia gitu. Nah,
Tapi Amerika Serikat sudah tahu belangnya PBNU di bawah Siraj gitu. Sehingga Pompeo ketika datang dia mengkritik PBNU itu. Dia mengkritik NU, dia bilang. Dia kecewa gitu bahwa ormas terbesar di Indonesia ini, bahkan terbesar di dunia ini, itu mentolerir tindakan-tindakan opresif juang dari Gus Yahya ini untuk mengangkat Nahdlatul Ulama atau Islam Nusantaranya Indonesia ini ke panggung internasional atau terutama di Timur Tengah itu tanpa backing dari Amerika Serikat. Karena kita nggak bisa mengklaim bahwa Islam yang benar itu yang Islam Nusantara kan. Islam ini kan beraneka. Oke lah, ini satu tipologi Islam tradisional di Indonesia yang memang banyak sekali mengadopsi nilai-nilai lokal. Baik, Beb, kembali soal pernyataan atau sikap dari Erick Thohir ini. Kira-kira kalau dalam pengamatan Bang Smith, kan pernah kejadian nih, banyak negara juga melakukan boikot terhadap Israel ini. Nah, dengan munculnya atau diterimanya timnas Israel di ajang Piala Dunia Sepak Bola U20 ini, kira-kira ini akan ada reaksi dari masyarakat dunia atau seperti apa? Kalau Indonesia menolak Israel, tidak ada dasarnya. Dunia mau nolak, alasannya apa? Dan ini baru saja masih hangat nih. FIFA mencoret Rusia. Urusan apa? Rusia menyerang Ukraina. Sedangkan tim sepak bola dia sudah lolos ke Piala Dunia kan, tapi kan dicoret gitu. Dan itu FIFA yang melakukannya. Itu berarti FIFA kan tidak melihat olahraga itu tidak memisahkan urusan politik dan olahraga ya. Dan olahraga, iya. Nah, Erick berani melakukan itu karena dia ini kan salah satu cawapres atau bahkan capres. Ada kaitannya dengan urusan politik yang ditempuh Erick Thohir. Betul. Erick Thohir itu tanpa NU dia punya nilai jualnya nggak ada. Di sini kaitannya dengan posisi NU yang dipimpin oleh Gus Yahya Stakuf ya. Iya betul. Dan dia kan tahun lalu kalau nggak salah itu Erick Thohir kan di NU kan. Iya, iya betul. Sehingga Cak Imin ketua PKB kan kemarin kan dia bilang, saya ini bukan NU mualaf. Dia nyindirkan Erick Thohir gitu. Erick Thohir itu kan punya ambisi untuk menduduki kursi RI 1 atau RI 2. Tapi kayaknya RI 1 itu kan cukup berat karena dia punya saingan ini dan mungkin parpol mungkin tidak berniat untuk ini. Tapi kalau cawapres dia punya peluang untuk itu. Peluangnya yang pertama dia ini berduit. Dan pilpres di Indonesia ini pilpres yang sangat mahal. Tanpa dukungan dana itu tim itu gerakannya itu akan sangat terbatas. Nah, Erick punya semuanya. Dia secara pribadi orang kaya, dia menguasai BUMN, dan BUMN di Indonesia ini dalam rangka pilpres ini menjadi sapi perah. Jadi Anda ingin menyatakan bahwa argumentasi Erick untuk memisahkan politik dari event olahraga itu sesungguhnya adalah agenda politik juga begitu? Betul sekali itu. Nah, Jokowi ini kan nggak berdaya kan? Dia nggak berdaya karena
Erik ini salah satu orang yang didorong oleh Jokowi untuk bertanding. Nah, Jokowi ini kan mau bangun kakinya itu dia kepingin berada di mana-mana gitu. Kecuali Anies Baswedan. Semua capres di situ ada Pak Jokowi, iya. Kecuali Anies. Ya, kecuali Anies gitu. Nah, jadi dia ada cangkokannya ke presiden, ada cangkokannya ke PBNU. Dan PBNU itu kan ormas yang jelas-jelas kan berada di belakang pemerintah kan. Nah, jadi Erick Thohir ini hilang kepekaannya dia untuk demi ambisi-ambisi politik pribadi dia. Bahkan harus berlawanan dengan presidennya sendiri ya? Berlawanan dengan presidennya sendiri, berlawanan dengan konstitusi, juga dia harus menguburkan presiden yang dibuat oleh Soekarno. Yang mengherankan kalau Erick Thohir ini cuma menteri biasa, itu sebenarnya dia dengan mudah juga akan ditegur oleh Megawati, akan ditegur oleh ini, karena ya Megawati punya ayah yang dia sangat banggakan, pendiri ini dan penerus perjuangan Soekarno lah. Iya, penerus Soekarno itu diinjak-injak sama Erick Thohir gitu. Nah, jadi ya begitulah kalau ketika ambisi politik atau syahwat kekuasaan seseorang sudah berkuasa dan ruang untuk itu terbuka, dia akan. Kalau analisanya seperti itu, Bang Smith, bukankah itu malah merugikan langkah politiknya Pak Erick Thohir sendiri? Iya, karena akan dapat penentangan dari banyak pihak. Tapi kenapa kok diambil juga sama Pak Erick Thohir ini? Iya, karena dia merasa aman. Dia sudah menempatkan dirinya sebagai orang yang pro status quo, orang yang berada di pihak pemerintahan. Jadi bagi dia, saya nggak perlu dengar dari kaum Muslim konservatif yang beroposisi terhadap ini. Dan kebetulan sekarang ini semua kekuatan pro status quo itu melihat Muslim konservatif ini seperti orang yang menderita penyakit lepra lah, kusta yang harus dijauhi gitu. Prabowo bahkan yang pernah dalam 2 pilpres itu mendapat dukungan kuat dari oposisi kaum Muslim konservatif, itu sekarang ini memasang jarak dengan kelompok itu. Nah, jadi bagi Erick Thohir itu dia hanya membuka diri bahwa saya ini dari kubu pemerintah yang berlawanan dengan kaum oposisi. Nah, cuman berbahayanya bukan cuman ini kalau gerakan anti Israel berkembang di Indonesia, Erick itu bisa kehilangan pijakan kalau Gus Yahya ini dia akhirnya dia kan berkepentingan kan menjaga dia kan fungsinya NU selalu bilang dia kan pengimbang antara pemerintah dan banyak juga dari para Nahdliyin ini yang anti Israel juga kan? Iya betul lah itu. Nah jadi kalau gelombang anti timnas Israel ini berkembang atau bergulir seperti bola salju, itu
Kiai Haji Yahya Stakuf ini bisa kemudian bisa memoderasi sikapnya dia gitu. Karena ini kalau itu terjadi, yang dirugikan siapa, Beb? Kalau itu terjadi, yang dirugikan siapa itu? Ya Thohir. Erick Thohir yang rugi besar kalau itu terjadi. Jadi sebelum sampai ke semua situ, mimpinya itu langsung ambruk. Ada langkah lain yang bisa dilakukan Erick Thohir sebelum sampai ke akhirnya bisa mendapatkan kerugian besar? Ya enggak, dia masih beruntung karena dia punya koran media Islam itu yang dia punyai gitu. Dan koran Islam yang kita tahu itu atau media Islam yang besar itu adalah media yang menyuarakan salah satu itu suaranya kaum muslim konservatif di situ. Dan dia punya media ini. Saya nggak perlu sebut namanya lah, tapi orang ada ya? Pasti tahu itu, iya kan? Nah, jadi orang Erick merasa diri aman gitu dengan ini. Nah, tapi kemudian kalau kita kaitkan dengan fenomena beranjloknya legitimasi Jokowi terkait dengan masalah penggarongan uang rakyat atau skandal mega korupsi di Kementerian Keuangan sekarang ini bisa berakumulasi dengan masalah Israel ini gitu. Jadi bertubi-tubi ya. Sudahlah Pak Jokowi dipermalukan dengan statement Pak Mahfud yang ada pencucian uang 300 triliun. Yeah. Sekarang muncul lagi pernyataan menterinya lagi. Kan Pak Mahfud menterinya Pak Jokowi. Ini Pak Erick Thohir juga menteri Pak Jokowi juga yang menyatakan akan memberikan jaminan terhadap jaminan keamanan terhadap timnas Israel. Ini bertubi-tubi. Saya menduga begini, Pak. Kubu Amerika Serikat maksudnya dengan Uni Eropa itu tidak mendukung calon dari status quo ini. Karena ini kan yang bersaing di Indonesia sekarang ini adalah kekuatan lama melawan kekuatan baru. Walaupun Pak Erick coba memainkan isu Israel ini. Iya, memang itu. Nah, kekuatan lama ini adalah kekuatan yang pro Cina. Dan kekuatan baru itu kekuatan yang didukung oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain. Nah, tahun lalu itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Tony Blinken datang ke Jakarta dan bujuk kepada Menlu Indonesia Retno Marsudi untuk membuka hubungan diplomatik dengan janji akan memberi kompensasi bantuan lah. Nah, pemerintah sekarang ini lagi kepingin membejegal kekuatan baru ini, yaitu dari kubu Anies Baswedan. Nah, untuk itu dia harus memberi sesuatu dong kepada Amerika Serikat dalam soal ini. Nah, ini keikutsertaan Israel ini adalah bagian dari melunakkan Amerika. Coba dibayar atau diberi kompensasi kepada Amerika Serikat untuk
paling tidak itu ketika Indonesia dalam keadaan berhutang yang cukup besar, perlu ini dan kepingin meneruskan pemerintahan dari status quo ini, apakah itu Prabowo, apakah itu Ganjar Pranowo, Puan Maharani, semua ini bagian dari kekuatan lama. Nah, di pihak lain kekuatan baru ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Nah, ini salah satu kendala di mana dia membatasi ruang geraknya Jokowi untuk misalnya membatalkan pemilu, perpanjangan kekuasaan, atau melemparkan Anies dari arena. Ini Anies ini kekuatan baru yang kritis karena pendukungnya itu kritis terhadap Cina, sehingga dia mewakili kekuatan baru gitu yang didukung oleh karena itu Israel ini dimanfaatkan juga lah. Memainkan kartu Israel ini kan ini gambling juga kan, Beb? Iya. Untuk jika kaitannya adalah pilpres gitu, ya kan? Karena akan mendapatkan penentangan atau berbenturan dengan sikap publik Indonesia yang tercermin sejak di masa Presiden Soekarno sampai sebenarnya sampai masa Presiden Jokowi ini. Nah, kalau ujung-ujungnya urusan event olahraga ini ternyata juga terkait urusan capres, urusan pilpres yang akan datang. Menurut Anda ini akan meraih sukses atau justru meraih antipati publik kita, Bet? Meraih antipati publik kita. Yang penting ini bagaimana, karena ini sebenarnya pihak status quo ini sebenarnya posisinya lemah dari Thohir ini, karena kalau kita membenarkan kehadiran Israel, itu bukan memukul siapa-siapa, itu memukul PDIP, Megawati, Soekarno, itu semua, termasuk memukul konstitusi. Cuman karena belum masa kampanye, kemudian pemerintah ini masih cukup kuat menguasai ini, sehingga yang protes-protes ini kan orang-orang pinggiran gitu, belum di dalam lingkaran kekuasaan, sehingga suara mereka bisa nggak didengar. Tapi kalau isu ini dibicarakan, nggak usah dengan oleh orang Islam, ilmuwan, negarawan yang memahami masalah ini, dan dia itu mempunyai otoritas untuk bicara mengenai kasus yang sedang kita bicarakan Israel. Itu kalau ada orang seperti itu kan kalau suaranya didengar, itu bisa menjadi bola salju yang kemudian bisa memukul semua pihak, bisa merugikan. Tapi kalau suara penentangan ini tetap di pinggiran dan sayup-sayup saja, atau pemerintah melihat bahwa mereka tidak punya cukup kekuatan untuk menggoyang gitu, dia akan jalan terus. Tapi sebenarnya kaum nasionalis yang mengaku Soekarnois dan segala macam dan Pancasilais itu harus bangun gitu, bahwa yang sedang diserang sekarang ini adalah konstitusi kita, yang sedang diserang ini adalah wibawa dari Presiden
pertama kita gitu. Ini harus dilindungi gitu. Jangan sampai kepentingan politik pragmatis itu menghancurkan bangunan Indonesia itu sendiri, karena konstitusi itu kan fondasi dari sebuah bangsa yang dijalankan secara konsisten. Nah, apakah kita mau bertaruh prinsip-prinsip atau pilar-pilar yang menyokong berdirinya bangsa ini itu dibiarkan, dipatahkan oleh orang yang sebenarnya nggak punya kontribusi bagi bangsa ini, tetapi hanya mengejar kepentingan pribadinya dengan mengorbankan yaitu bangunan kebangsaan kita gitu. Nah ini jangan sampai isu ini menjadi isu Islam, karena ini bukan kasus, bukan soal Islam, non Islam ya. Bukan, ini soal Islam, bukan soal kemanusiaan, soal penjajahan. Iya, dan ini kita juga jangan lupa kita itu menghina Palestina. Padahal Palestina itu adalah bangsa, dia bersama Mesir, Lebanon, Suriah dan Palestina adalah 4, dan Arab Saudi. Itu negara di dunia itu yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita itu Palestina itu dipimpin oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, terkenal betul mufti Yerusalem, itu dia pemimpinnya. Nah, seperti juga ketika KTT Asia Afrika di Bandung tahun 2015 itu Jokowi bilang bahwa dunia ini masih berutang kepada Palestina. Nah, ini pernyataan Pak Jokowi ya? Iya, utang ini harus dibayar gitu. Kita harus, karena sejak pasca Perang Dunia Kedua itu semua gerakan dekolonisasi itu kan terjadi di mana-mana. Semua negara sudah merdeka. Tinggal Palestina ya? Tinggal Palestina, dan Palestina itu sebenarnya punya posisi kuat karena eksistensinya itu didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB 242, 338, 181. Itu jadi keberpihakan kita kepada Palestina itu bukan karena Palestina orang Islam. Jangan lupa bahwa orang Palestina itu Kristennya yang berjuang untuk kemerdekaan itu juga banyak. Pemimpin mereka misalnya George Habas, itu kan orang Kristen itu. Dan nah, orang kadang-kadang suka memukul orang-orang yang kritis terhadap Israel, lalu dibawa ke masalah agama, seolah-olah bahwa orang kaum Muslim itu anti Yahudi. Kalau orang Islam itu anti Yahudi, nggak ada orang Yahudi tersisa di Timur Tengah, itu nggak ada. Bahkan Israel mengakui bahwa Islamlah yang menyelamatkan orang Yahudi itu. Artinya di masa Abbasiyah ini itu orang-orang Yahudi direkrut jadi menteri, jadi ini. Dan ketika Islam berjaya di Andalusia, Spanyol itu para pemuka Yahudi itu diberi tempat. Disitulah bahasa Yahudi itu diselamatkan oleh seorang filosof terkenal itu di zaman Abbasiyah, zaman Andalusia itu. Dia yang menyusun gramernya bahasa Yahudi, sampai kemudian walaupun sudah eksodus beberapa tahun lalu pulang itu bahasanya masih terjaga. Jadi itulah ya. Jadi
masalah Palestina itu orang Islam tahu gitu. Jangan pikir orang Islam itu bodoh gitu, bahwa dia membawa-bawa nama ini. Sebenarnya upaya untuk menggiring seolah-olah bahwa orang Indonesia ini mendukung Palestina ini karena satu agama. Nggak ada, orang Palestina itu orang Kristen juga ada, orang heterogen ya. Baik, Beb, saya agak susah juga nih, asik babe aja nih. Kenapa? Kira-kira apa seruan Anda untuk pihak pemerintah, pihak penyelenggara Piala Dunia U20 ini terkait soal Israel? Apa seruan Anda? Seruan saya bahwa jangan karena pertimbangan politik parsial itu kita mengorbankan bangunan kebangsaan kita, yaitu konstitusi, kemudian juga Pancasila, di mana penggalinya itu adalah pendiri bangsa ini, yaitu Soekarno, ada presidennya gitu. Nah, kasihan kalau ini kita benarkan. Ingat, ini dampaknya luas sekali, bukan sekedar tim Israel datang bermain terus pulang, enggak. Kalau kita izinkan dia masuk secara resmi, itu kan pengakuan negara itu. Kalau dia masuk, setelah itu, apakah kita punya alasan kalau kemudian ada lagi tokoh Yahudi yang masuk ke Indonesia? Sudah ada presiden sebelumnya, loh. Kita ini kita, dan kayaknya ini kan kayaknya ini sebenarnya secara diam-diam itu duta besar Israel untuk Singapura itu suka masuk ke Jakarta sebenarnya. Secara diam-diam ya. Baik, kita lihat perkembangan berikutnya. Apakah pihak pemerintah, pihak panitia penyelenggara Piala Dunia sepak bola U20 ini membuat hal-hal baru atau tetap mempersilahkan timnas Israel untuk ikut serta untuk datang ke Indonesia. Ya. Kita tunggu perkembangan berikutnya. Ya. Terima kasih, Bang Smith. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan wawasan, bisa memberikan perspektif baru kepada publik kita di tanah air. Mudah-mudahan. Saya juga berharap begitu. Pemirsa, nantikan perbincangan menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.